teman-teman Kreavonians yang ada di Kabupaten Cilacap khususnya. Jadi siang hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol nih di konten Kreavo Talk dan hari ini kita kedatangan, enggak bukan kedatangan, tapi kita di sini mendatangi betul banget, dibersamai oleh seorang tokoh yang tentu saja sudah tidak asing ya untuk kita ya. Di sini ada Bang Andi Flores Noya. Halo, 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 halo. Jadi gimana kabarnya Bang? Selalu baik, selalu semangat, selalu bahagia. Wah, Masya Allah ya, selalu baik, selalu sehat, selalu bahagia. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih banyak nih sama Bang Andi, kita udah tahu ya kalau beliau ini adalah seorang jurnalis, betul? Betul, Pernah jadi wartawan juga ya? jurnalis itu wartawan. Jurnalis, ya. Mungkin kan ada yang nggak bisa bedain nih, bedanya jurnalis sama wartawan nih, apa Sama. nih gitu. Terus kemudian presenter juga ya, siapa sih yang nggak tahu program beliau gitu. Apa emang namanya programnya? Kick Andy? Berarti ada yang tahu satu orang aja. Gitu ya, jadi teman-teman mungkin nanti bisa kepoin ya kalau mungkin belum tahu tentang beliau gitu, dan beliau juga founder dari benihbaik.com ya. Jadi nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol sedikit terkait benihbaik.com gitu. Oke, jadi mungkin nih kalau teman-teman belum tahu beliau tuh sebenarnya kesibukannya apa, kemudian saat ini tuh sedang menjalankan program apa gitu, nanti kita bisa nih tanya-tanya. Mungkin dari yang pertama, sekarang ini kesibukannya apa berarti Bang? Kesibukannya selain Kick Andy ya, rekaman secara rutin sebulan itu ada 4 episode. Kemudian ada kegiatan di Benih Baik sebagai CEO, artinya ya tetap harus menjalankan kegiatan-kegiatan di platform crowdfunding Benih Baik. Kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan sosial baik di Kikendi Foundation maupun di uh, uh, Rama-Rama Foundation, itu milik kami, saya dan istri. Kemudian ada kegiatan-kegiatan pemberdayaan di Banyumas juga. Oke. Kegiatannya sangat menarik ya, berarti tentang aktivitas sosial. Kebetulan ini teman-teman Kreavo juga bergerak di bidang sosial gitu. Nah, sebenarnya ini ada sebuah keresahan dari teman-teman. Gini, kita kan anak muda nih. Tentu saja kita punya semangat, kita masih punya idealis yang kayak, oke, kita pengen nih memberdayakan masyarakat gitu. Gimana caranya ya gitu. Tapi di sisi lain kita juga apa ya, realistis gitu. Karena kita sebenarnya pengen nih ngebantu masyarakat, tapi kita juga masih butuh financial things nih. Nah, kira-kira buat menyeimbangkan itu ada apa ya, saran atau mungkin nasihat gitu. Mana sih yang harus diprioritaskan oleh kita sebagai anak-anak muda? Ya, kalau anak muda prioritas ya harus belajar, ya, menyelesaikan pendidikan dengan baik. Itu tugas utama. Tapi kan kita tidak bisa menafikan bahwa kita juga punya calling, punya panggilan, punya keinginan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Yang mungkin hidupnya eh, tidak seberuntung kita, tanda kutip, sehingga mereka membutuhkan dukungan. Ya, apakah itu karena ada gangguan kesehatan, ya, mereka yang mengalami atau ya yang terkena beberapa penyakit yang membutuhkan pengobatan dan perawatan yang jangka panjang, apakah itu kanker, tumor, atau penyakit-penyakit lainnya. Juga di bidang ekonomi, ada juga yang secara ekonomi kehidupan mereka untuk makan sehari-hari sulit, ya, untuk mendapatkan asupan yang baik juga kurang, dan bagi mereka yang secara pendidikan juga membutuhkan dukungan karena ketidakmampuan untuk membiayai pendidikan, dan banyak lagi masalah sosial lainnya yang membutuhkan perhatian kita. Tetapi di saat-saat muda seperti ini banyak sekali anak muda yang memang berhenti, ya, untuk melakukan hal baik dengan berbagai alasan. Alasan pertama itu adalah tidak punya dana, tidak punya Ya, uang, betul ya. sekali itu ada. Kemudian soal waktu, aku kan sekarang sibuk belajar, jadi nggak punya waktu. Kemudian juga ada alasan-alasan lain yang membuat anak-anak muda masih menunda-nunda. Alasan lain itu ya mau seneng-seneng lah. Aku kan masih muda, aku harus senang-senang dulu, ke mall dulu, nonton dulu, pacaran dulu, dan seterusnya dan seterusnya.
Nanti kalau aku sudah tua atau aku udah punya penghasilan sendiri, baru aku akan melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Iya. Nah, ini pandangan yang menurut aku sering menghambat seseorang untuk berbuat baik. Kalau tadi kita bicara soal hambatan finansial, banyak anak muda yang menganggap bahwa kegiatan-kegiatan sosial ini melulu urusan uang. Iya. Sehingga dipaksakan, tanda kutip ya, dipaksakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sama seperti yayasan-yayasan besar, sama seperti orang-orang yang sudah punya uang cukup, sama seperti individu-individu atau tokoh-tokoh yang kita lihat di media sosial. Apakah itu selebriti, apakah dia tokoh-tokoh di bidang usaha dan lain-lain. Jadi ada persepsi yang salah bahwa kegiatan sosial itu melulu adalah bantuan keuangan. Nanti bilang, oke, nggak ada bantuan keuangan, tapi kalau untuk bergerak itu misalnya nih untuk menuju ke satu lokasi untuk membantu seorang kan butuh uang bensin, ya butuh dukungan-dukungan finansial untuk beli peralatan atau bantuan-bantuan yang kita mau berikan kepada komunitas atau kepada kelompok atau kepada individu yang membutuhkan. Jadi begini, teman-teman, panggilan untuk berbuat baik aja itu sesuatu yang luar biasa. Tidak semua orang, nggak peduli dia umur berapa, itu mendapatkan calling, mendapatkan panggilan untuk berbuat baik bagi sesama. Ada orang yang dia sudah punya uang banyak, berkecukupan, tapi nggak ada keinginan untuk Panggilan untuk membantu, karena nggak ada calling. Ada orang yang nggak punya apa-apa, tapi dia ingin membantu. Jadi coba kita berkaca pada orang-orang yang sudah melakukan kegiatan baik, tapi kita tidak bicara uang. Banyak orang-orang yang dalam pendidikan yang rendah, ekonomi yang terbatas, fisik yang juga terbatas karena dia disabilitas, itu yang tetap berbuat baik dan mereka bisa lakukan. Jadi begini, daripada kita berpikir bahwa kita harus melakukan satu langkah besar dalam hidup kita untuk perbuatan atau kegiatan sosial, kita berpikir satu langkah kecil apa yang bisa kita lakukan. Oke. Jadi jangan terlalu berpikir yang berat-berat, yang rumit-rumit, yang susah-susah. Aku ingin melakukan bantuan pada satu desa sekaligus. Aku ingin mengumpulkan dana sampai 1 miliar untuk membantu programku, sosialku. Itu nanti kita frustrasi. Iya. Kita akan patah semangat. Karena tidak semua orang bisa mencapai tahapan-tahapan seperti itu dalam waktu yang singkat. Iya. Karena itu lakukan misalnya hari itu kita melihat ada satu kelompok anak-anak muda di satu desa yang membutuhkan pelajaran matematika. Siapa di antara kita yang bisa mengajarkan matematika atau bahasa Inggris atau komputer atau menyanyi atau mendongeng atau kebutuhan-kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh anak di mana kita menganggap mereka membutuhkannya. Jadi lakukan kegiatan yang semampu kita dulu. Oke. Kalau hari itu kita nggak punya uang, jangan dipaksakan juga, gitu ya. Itu dalam konteks yang konvensional. Kita mengukur kemampuan kita. Tapi calling itu jangan mati hanya karena kita merasa, ah iya aku hanya berbuat satu langkah kecil, nggak ada artinya, belum tentu. Mungkin di sekitar kita kita jalan kaki, sudah ketemu satu kampung, di situ kita memulai. Nggak harus punya ruang, nggak harus punya papan tulis. Banyak cerita seperti ini yang sudah kita dengar. Seseorang yang memulai kegiatan sosialnya, kebaikannya dengan segala keterbatasan. Mengajar di bawah pohon, itu banyak cerita seperti itu, ya. Di ganggang sempit, bahkan mereka harus kertas-kertas bekas yang mereka jadikan papan tulis, itu juga banyak ceritanya, ya. Beralaskan kertas koran, ya, di tempat-tempat yang mungkin di pelataran rumah orang, banyak ceritanya, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita mulai sesuatu yang kita mampu, Oke. karena itu akan membuat hati kita jadi besar. Oh iya ternyata jalan ya, asal itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, dengan cara yang juga bisa kita lakukan, dan ini possibility-nya tinggi, yaitu mencoba menggalang dana. Oke, menarik. Menggalang dana itu bisa dengan teman-teman, kamu punya nggak ₹1, ₹2, ₹3? Kalau 10 orang, 20 orang, 30 orang, itu artinya ₹30. Kalau itu hanya ditanggung 2 orang saja, 15-15 mungkin berat.
Tapi datangin temanmu, lu punya nggak 10.000 aja, yang sana 10.000 aja. Orang kalau ngasih 10.000 itu lebih ringan daripada dia tiba-tiba diminta seratus lima puluh ribu, ribu, 100.000, ya. ya. Jadi kita harus pandai-pandai mengukur juga kemampuan kita. Jangan berpikir kegiatan yang terlalu besar kalau kemampuan kita belum sampai di sana. Karena itu membuat kita frustasi. Oke. Seakan-akan kita nggak akan mampu lagi melakukan apa yang kita rencanakan. Padahal yang kita rencanakan terlalu besar. Ya, ingin membangun sebuah rumah karena kasihan neneknya udah tua gitu. Nah, tapi kemampuan kita nggak ada. Lebih baik kita antar makanan ke nenek itu setiap hari. Oke. Mudah-mudahan dari situ ada gerakan yang lebih besar, lebih besar, lebih besar. Kita posting, kita sampaikan ini ada seorang nenek janda udah tinggal anak-anaknya udah nggak ada dan seterusnya, dia hidup bla bla, bikin cerita 10 orang, bikin cerita, kemudian mengupload di Di-share. media sosial mereka masing-masing. Siapa tahu ada yang mendengar, ada yang tahu dan bilang, oh aku nyumbang dong 100.000, 200.000 dan seterusnya. Jangan meremehkan Tuhan, Oke. karena ketika kita ingin berbuat baik, jalannya akan ada aja. Ya, ingat itu. Aku sudah berkali-kali mengalaminya. Ketika hendak berbuat baik, Tuhan akan bukakan jalannya. Itu kita harus pegang sebagai keyakinan kita dulu. Daripada kita berpikir menimbang ini menimbang itu, kita nggak melakukan apa-apa, nggak akan ada jalannya. Lebih baik kita buat jalan kecil itu akan menuju ke jalan yang besar. Oke. Itu kita harus yakini, kita kan beragama. Kita tahu ada kekuatan yang luar biasa di sana universe itu Iya. yang akan mendukung semua kebaikan-kebaikan yang kita akan atau sudah lakukan. Jadi itu cara yang sederhana. Cara penggalangan dana bisa melalui platform seperti Benih Baik tadi kan. Oke. Kita bisa ada WeCare, ada ini, ada itu, di mana mereka membuka kesempatan untuk penggalangan dana bagi program-program sosial kemanusiaan seperti ini. Kita buat cerita, misalnya tentang nenek tadi, kita foto, kita angkat ceritanya, kita taruh di platform crowdfunding seperti Benih Baik, kita bisa WeCare dan lain-lain ya. Nah, sambil berharap tentu saja bahwa semakin banyak orang yang tahu tentang nenek tadi, cerita tentang Iya. nenek tadi. Nah, mudah-mudahan dengan demikian kita membuka peluang orang untuk ikutan berbuat baik, bukan atas dasar kekuatan kita sendiri. Tapi karena kekuatan dari Tuhan itu tadi ya. Kita percaya, kita imani, dan kemudian kita tahu bahwa pengaruh media sosial kan makin hari makin Iya, betul. besar. Dulu mungkin kita terbatas karena tidak ada media sosial, tapi sekarang kan banyak cerita-cerita bagaimana orang rame-rame kemudian nyumbang berdonasi untuk satu program kemanusiaan. Nah, Oke. itu harus dimanfaatkan. Kalaupun nanti kita sudah campaign targetnya misalnya 10 juta, dapatnya 1 juta, apakah kita kecil hati? Jangan. Kita mulai dengan 1 juta, itu apa yang bisa kita lakukan. Oke. Mudah-mudahan ke depan lagi kita punya jalan keluar lain dan seterusnya. Apalagi kalau kita imani bahwa Tuhan akan membuka jalan untuk semua orang yang akan berbuat baik. Nah, jadi teman-teman, aku nasihatin jangan terlalu berambisi bikin satu program besar, ngikut-ngikutin yang lain-lain, tapi kita tahu kemampuan kita nggak segitu, belum sebegitu. Berarti harus menurunkan ego dan idealisme kita sebagai anak muda yang menggebu-gebu banget nih biasanya. Pengen yang besar, sesuatu yang cepat bisa berpengaruh banyak nih gitu. Di situ jebakannya. Oh, justru Ya, itu jebakannya. karena kita selalu ingin hari ini kita melakukan sesuatu, itu sesuatu yang sudah langsung besar. Sehingga begitu kita tidak mampu, kita putus asa, patah semangat, frustrasi, dan tidak melangkah lagi. Oke. Jadi kita realistis. Aku ingin mengajak teman-teman untuk realistis. Kemampuanmu seberapa? Kita mulai dengan kemampuan segitu dulu. Tapi kita punya tujuan dong. Tujuan jangka panjangnya apa? Aku ingin buat satu yayasan, bikin gedung 10 tingkat. Nggak apa-apa. Itu kan tujuan. Untuk mencapai ke situ, kamu kumpulin dana, aku mau bangun 10 lantai nih. Iya. Kumpulin sampai mati mungkin bisa nggak tercapai itu. Dan Iya, kemudian benar. kita frustrasi. Siapa kalian? Apa track record kalian? Tapi kalau kita sudah melakukan, banyak cerita orang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai mencapai sukses. Ini yang disebut proses.
banyak anak muda tidak mau melalui proses. Maunya hari ini buka usaha, Besok besok langsung sudah berhasil, miliuner. ya betul. Hari ini buka program sosial, besok sudah besar sekali. Hmm. Itu cerita dongeng. Kecuali dia anak konglomerat. Kita Nah, ya. bicara secara umum. Yang bisa dilakukan semua orang ya, tanpa Ya, kalau dia terkecuali. kaya ya privilege, tapi berapa orang. Jadi kita bicara yang secara umum aja. Banyak orang-orang yang ingin berbuat baik, tapi terhambat oleh karena ambisi, keinginan ego-ego dia yang dia dulukan. Nah, ini yang membuat aku pikir bahaya. Kemudian banyak anak muda juga yang menunda-nunda karena bilang aku masih muda, aku masih mau senang-senang, aku belum kaya, nanti kalau gajiku Udah udah cukup. cukup untuk diriku, untuk keluargaku, untuk ibu bapakku, untuk pamanku, untuk ini, baru aku Baru. menyisakan sebagian dari uangku. Salah juga itu. Oke. Karena Ya. berbuat baik nggak selalu uang kan tadi, ngajarin bahasa Inggris, ngajarin ini, ngajarin itu juga bisa. Oke, jadi ini menarik banget ya teman-teman ya. Jadi berbuat baik itu nggak harus dengan sesuatu yang besar, tapi dengan suatu hal yang kecil berasal dari mungkin permasalahan-permasalahan di sekitar kita ya. Jadi dari hal-hal yang sederhana, kemudian bisa juga tadi kita share di media sosial ya, atau mungkin melalui platform penggalangan dana ya. Ya, Salah satunya melalui benih baik tadi ya. Berarti kalau untuk misalkan kita mau penggalangan dana di benih baik nih, misalkan itu bisa mengakses di mana nih kira-kira? klik benihbaik.com, di situ ada panduan untuk masuk penggalangan dana. Karena kita yang mau menggalang dana, mau minta tolong untuk dicarikan dana. Oke. Ada juga klik di mana kita memberikan dana untuk program-program yang kita anggap menyentuh hati kita atau menggerakkan hati kita. Tapi sekarang kita posisinya kan mau menggalang dana, itu ada. Hmm. Apa syaratnya? Ada di situ disebutkan. Salah satu tentu adalah kejelasan KTP. Jangan Oke. sampai kalian bohong. Oke, jadi tadi kita udah ngomongin nih terkait hal apa yang bisa dilakukan sama anak-anak muda dari hal yang sederhana, kemudian yang simple dari yang berasal dari sekitar kita, bisa penggalangan dana juga ya melalui salah satu platform yang dimiliki oleh beliau, oleh Bang Andi gitu ya, melalui benihbaik.com ya. Nah, kemudian ini karena waktu kita terbatas nih ya Bang, jadi kita langsung ke closing statement nih. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan Bang Andi untuk teman-teman muda gitu ya. Silahkan Bang. Baik, intinya adalah jangan menunda keinginan untuk berbuat baik. Kalau kita menunda sekali, menunda dua kali, tiga kali, akhirnya kita tidak akan melakukan apa-apa dalam hidup kita. Oke. Kemudian kita juga harus tahu bahwa hidup kita itu cuma satu kali. Karena itu hidup kita harus berarti. Nah, untuk membuat hidup kita bermakna, maka cara yang paling tepat adalah ketika kita bisa berbagi dengan orang lain. Sebaik-baiknya manusia kan yang bermanfaat bagi Orang orang lain. lain. Jadi itu yang kita pegang. Berbuat baik itu tidak harus menunggu kita kaya, tidak harus menunggu kita tua, tidak harus menunggu kita sukses, karena di setiap titik kita berada sekarang, kita sudah bisa berbuat baik. Dan jangan takut miskin ketika kita berbuat baik. Oke. Kalau kita berbagi ilmu, ilmu kita akan bertambah, ya, semakin terasa. Kalau kita berbagi uang, uang kita udah pasti bertambah. Karena di dalam semua agama itu dijanjikan, siapa yang berbagi, maka Tuhan akan membalas kebaikan kita berlipat-lipat. Bukan itu tujuan hidup kita, tapi jangan takut miskin. Nah, karena itu berbuat baiklah saat ini juga, sekecil apapun, kalian harus menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitar kalian. Jangan lagi ditunda-tunda. Tagline dari Benih Baik itu adalah tanam kebaikan selagi masih ada kesempatan. Oke, menarik banget ya teman-teman. Jadi kita tidak boleh menunda kebaikan ya. Jadi sekecil apapun kebaikan itu pasti bermanfaat atau berdampak bagi orang lain yang menerima kebaikan dari kita. Cukup seru ya obrolan kita pada siang hari ini, tapi sayang banget waktunya terbatas. Jadi mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih sama Bang Andi mungkin di lain kesempatan ya Bang ya. Amin. Oke, jadi
Sekian Kreafoto Talk kita siang hari ini. See you, sampai jumpa di Kreafoto Talk yang selanjutnya.